Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Rizal Falah, NPM 2213032026 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PKKMB kali ini temanya ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Yusri Andi Yusrin dengan judul Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi tindak kejahatan digital, dengan inti materi definisi Undang-Undang ITE, contoh-contoh kejahatan digital, tujuan pemanfaatan teknik informatika dan transaksi elektronik, kemudian tips and tricks terhindar dari jeratan hukuman ITE. Kedua, disampaikan oleh Ibu Susiati Akhirowati dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan, dengan inti materi tanggung jawab sebagai generasi muda, larangan bullying, dan lingkungan terjadinya bullying. Untuk materi ketiga disampaikan oleh Kyai Haji Said Akil Sirot dengan isi materi yaitu konsep nasionalisme dan konsep Islam, menjunjung tinggi kemanusiaan lintas suku dan lintas agama, kemudian prinsip-prinsip kokoh yang tidak memudar tentang agama. Oke, lanjut untuk materi hari kedua. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Heriandi dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan isi materi visi Indonesia 2045, kemudian indikator pelajar Pancasila, tujuan Merdeka Belajar dan hak-hak mahasiswa. Pak Asep Sukohar dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko dan Kampus Sehat, dengan inti materi apa sih itu lingkungan hidup, kemudian permasalahan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, kemudian upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat, kemudian ada pula manajemen resiko. Lanjut untuk materi ketiga disampaikan oleh Bapak Yulianto dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus, yang inti materinya itu mahasiswa yang ideal dan tips untuk mahasiswa dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, kemudian larangan kekerasan seksual. Materi yang keempat disampaikan oleh Bapak Sueharso dengan judul Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi, dengan inti materi yaitu ICT Staging Universitas Lampung, kemudian tantangan Universitas Lampung, tantangan semasa pandemi, kemudian cara mengatasinya bagaimana, dan lanjut ada infrastruktur Unila, kemudian ada pula fasilitas dan layanan Unila. Selanjutnya resum materi PKKMB hari ketiga. Untuk hari ketiga ini PKKMB tingkat fakultas ya teman-teman. Oke, untuk materi pertama disampaikan oleh Bapak Dekan dengan judul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme, dengan inti materinya yaitu berapa lama sih kuliah di S1. Kalau umumnya sih kita bisa menempuh pendidikan S1 selama 4 tahun atau 8 semester, tapi kita juga bisa dalam waktu 3 atau 3,5 tahun menyelesaikan kuliah S1. Kemudian kesan pertama mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa harus menunjukkan kesan yang baik di awal perkuliahan, karena itu nanti bakalan jadi berpengaruh untuk selanjutnya. Dan pembelajaran offline di Universitas Lampung, pembelajaran di Unila udah memasuki tatap muka nih. Kemudian perbedaan pembelajaran di SMA dan di perguruan tinggi, sudah jelas dong perbedaannya. Dan materi yang terakhir ada plagiarisme atau mencuri tugas. Materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Rizwandi dengan judul Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik, dengan inti materi literasi baru, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Kemudian mahasiswa dan dosen harus mengikuti kompetensi inti yang sesuai dengan kebutuhan 4.0, kemudian investasi masa depan, kemudian karakteristik mahasiswa, dan dijelaskan pula apa itu SKS, apa itu IP, dan apa itu IPK. Materi yang ketiga disampaikan oleh Bapak Supriyadi dengan judul Fasilitas Fakultas dan Kemahasiswaan, dengan inti materi apa saja sih yang ada di FKIP, kemudian gedung-gedung FKIP dan prodinya, kemudian gedung PIPS ada di gedung E.
Materi yang terakhir disampaikan oleh Ibu Riswantiri ini dengan judul tugas pokok bidang kemahasiswaan, yaitu pelaksanaan layanan penalaran kemahasiswaan, layanan administrasi, layanan kesejahteraan mahasiswa, kemudian pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan, kemudian pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan serta alumni. Oke, untuk resum hari keempat, di sini ada perkenalan pimpinan FKIP, lalu ada juga sejarah fakultas, lalu visi dan misi pendidikan IPS dan mahasiswa aktif 2022. Untuk prodi saya sendiri, PPKN berjumlah 462 mahasiswa. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, berarti hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.